Di video ini saya ingin membahas tentang iklan Shopee. Banyak sekali teman-teman yang merequest tentang iklan. Dan pada kesempatan video kali ini juga akhirnya saya membuatkan video tentang iklan. Simak videonya yang satu ini. Halo friends, jumpa lagi dengan saya Ilen Bagus Prasetyo. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang iklan kata kunci. Sesuai dengan janji saya kemarin setelah saya membuatkan beberapa video, ternyata setelah saya riset pada mau nggak nih saya buatkan video iklan, ternyata banyak yang mau, dan di video ini saya ingin membuatkan video tentang iklan kata kunci. Dan video selanjutnya saya ingin membahas tentang iklan produk serupa dan yang lain-lain. Oke teman-teman, semoga dengan video saya yang satu ini bisa membantu yang masih pemula dan yang masih belum paham tentang iklan. Harapan saya semoga teman-teman bisa beriklan dan cuan di dalam beriklan. Perlu diperhatikan dalam iklan, kita tidak boleh ngasal-ngasalan dan kita tidak boleh asal iklan aja ya teman-teman, karena iklan ada strateginya dan nggak boleh ngawur-ngawur ketika iklan. Tapi mas, ketika aku sudah ngiklan nih terus boncos, itu gimana solusinya? Boncos dalam beriklan itu hal yang sangat wajar teman-teman, karena dengan keboncosan kamu, kita nanti akan tahu ternyata ini toh masalahnya, dan ternyata oh gini toh penyebabnya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke materi iklan. A few moments later. Oke, di sini saya sudah masuk ke seller center. Terus teman-teman langsung masuk ke promosi saya di sini ya. Terus diklik iklan Shopee-nya. Oke, baik. Di sini saya langsung demokan kepada teman-teman semua. Nah, di sini tadi ditambahin ya teman-teman nanti. Nah, buat iklan kata kunci ya. Di sini namanya iklan pencarian. Kita klik buat iklan kata kunci. Sebagai contoh, saya contohkan ini ya, waslap bayi lembut ini. Langsung konfirmasi. Di sini kita bisa menambahkan sebanyak 20 produk. 20 produk ya teman-teman. Pilih hingga 20 produk sekaligus untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jika kamu memilih lebih dari satu produk, Shopee akan mengatur kata kunci iklanmu secara otomatis. Pengaturan modal dan periode iklan yang sama akan diterapkan untuk masing-masing iklan. Oke, di sini saya lebih suka atau lebih sering ya memilih satu produk saja yang diiklankan. Kenapa mas? Ya suka aja gitu teman-teman satu. Nanti kalau pengen nambah iklan lagi, aku buat kayak dari awal tadi, nambahin iklan satu lagi gitu. Nah di sini saldo iklannya masih 0 karena saya belum top up saldo. Oke, di sini ada tanpa batas dan tentukan modal. Alangkah baiknya jika teman-teman ya masih modalnya minim dan masih pemula banget, aku sarankan teman-teman untuk menentukan modal. Untuk menentukan modal misalnya satu hari 20.000 gitu ya mungkin. Dan kalau kamu mempunyai budget yang agak lumayan, agak longgar gitu ya, kamu bisa tanpa batas. Kalau aku sih ya, kalau aku lebih suka ke tanpa batas ini. Jadi biarin iklanku ke sana-sana, biarin iklanku tersebar kemana-mana ya teman-teman. Jadi semakin banyak iklanku tersebar dan semakin banyak iklanku diklik oleh masyarakat, maka Shopee lebih suka dan lebih merekomendasikan produk aku masuk ke halaman utama seperti itu. Jadi kalau aku pilih tanpa batas saja ya, nanti disesuaikan dengan budgetnya teman-teman masing-masing. Periode tanpa batas waktu atau tetapkan. Nah, mau periode apa nih teman-teman? Teman-teman misalnya mau 1 minggu ya silahkan. Tapi kalau aku sendiri, aku pribadi lebih suka tanpa batas waktu. Di sini jangan pilih yang otomatis ya. Soalnya kalau pilih otomatis nanti teman-teman akan diarahkan otomatis oleh Shopee ya, sesuai dengan produknya, sesuai dengan judul produknya, seperti itu. Misalnya ini waslap, nanti banyak sekali kata-kata kunci yang berhubungan dengan waslap bayi gitu. Oke, ini dimatiin aja ya. Terus aku tambah rekomendasi kata pencarian. Nah, di sini banyak sekali kata kunci yang berhubungan dengan produk kita ya.
Ini aku nggak pakai ya teman-teman, ini aku abaikan aja. Ini caranya mengabaikan, ini diklik semua terus dihapus massal konfirmasi. Terus kita tambah kata pencarian. Oke, di sini saya menjelaskannya secara pelan-pelan ya teman-teman, secara perlahan biar teman-teman yang masih pemula khususnya bisa beriklan dengan efektif di video kak saya yang ini. Semoga harapannya dengan video yang ini teman-teman bisa memaksimalkan penjualannya lewat iklan. Harapannya seperti itu. Oke, di sini saya suruh memasukkan kata kunci. Nah, sesuai dengan produk saya tadi, waslap. Waslap itu seperti lap ya teman-teman, lap handuknya anak bayi itu. Misalnya di sini saya ingin mengetikkan waslap. Berapa ya kata kuncinya, kita cek dulu. Waslap ada 4.787 volume search-nya setiap bulan. Nah, bisa dilihat ya. Tuh, pencarian terakhir dalam 30 hari. Harga rekomendasinya 198 perak. Oke, di sini ya, ini kata kuncinya waslap. Ini kalau aku tambahin H, pasti bakalan berubah. Coba ya, waslap gitu. Tuh 4.600. Tadi kayaknya 4.700 ya teman-teman, coba. Nah, tuh 4.700. Selisihnya emang sedikit, tapi ini target market yang sangat berbeda ya teman-teman. Jadi misalnya kamu jualan kosmetik yang berhubungan dengan lipstick, itu seperti ini teman-teman. Lipstick itu beda ya teman-teman. Tuh lipstick tambahin lipstick CK, ini berapa ini? 124.000. Kalau kamu tambahin CK ini beda. Tuh 52.000 tuh. Tuh 52.000 ya. Kalau ditambahin CK 52.000. Ini kalau C-nya aku ilangin, ini target marketnya sudah berbeda lagi. Tuh ada 124.000 pencarian. Oke, sekarang aku mau kembali ke laptop lagi. Wah, selap gitu ya. Berhubungan dengan produk aku. Ini kalau aku tambahin H, volume search-nya cuma 4.600. Nah, jadi teman-teman, pilihlah harga rekomendasi yang sangat murah ya. Pokoknya kalau untuk di awal-awal ya, khususnya untuk pemain baru atau pemula, pilihlah harga rekomendasi yang di bawah Rp500. Seperti ini ya, ini 100, 200. Ini menurut aku ya teman-teman, karena setiap orang itu cara dan strategi dalam beriklannya itu berbeda-beda. Jadi ya aku menurut pengalamanku saja. Pilih harga rekomendasi yang di bawah Rp500 untuk awal-awal. Waslap bayi. Oke, ini masih masuk target market Rp205. Nah, tambahin. Waslap 4. Ini sama ya, sama yang di atas. Handuk waslap bayi. Ini handuk waslap bayi jangan dipilih ya teman-teman, meskipun harga rekomendasinya di bawah Rp500. Karena apa? Karena volume search-nya cuma 32 orang. Artinya satu hari satu orang yang mengetik handuk waslap bayi ini. Jadi saya sarankan untuk pilih volume pencariannya di atas 1.000 dan harga rekomendasinya untuk awal-awal di bawah Rp500. Seperti itu. Nah, ini waslap bayi ya, ini pakai H nih, waslap bayi. Ini harga volume search-nya 9.000, harga rekomendasinya 167. Aku tambahin. Pasanglah sebanyak-banyaknya teman-teman, ya nggak banyak-banyak banget sih ya. Minimal ya di bawah 10 lah, di bawah 10 kata kunci seperti itu. Nah, kalau seperti ini jangan dipakai nih teman-teman, perlengkapan bayi ya. Emang volume pencariannya tinggi, tapi ini harga rekomendasinya mahal. Artinya apa? Artinya di sana dengan kata kunci perlengkapan bayi ini udah banyak banget kompetitornya, udah banyak pesaingnya. Kalau kita beriklan menggunakan kata kunci perlengkapan bayi, seperti itu. Nah, perlengkapan mandi bayi nih mungkin masih masuk target market. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti kamu tinggal pilihin aja sendiri dengan seperti aku ini pokoknya. Pilih harga rekomendasinya di bawah Rp500 dan volume search-nya atau volume pencariannya di atas 1.000. Oke, sekarang saya ingin
menjelaskan satu-satu ya teman-teman. Ketika aku beriklan menggunakan kata kunci waslap ya, terus menggunakan harga rekomendasi 198, maka produk aku akan muncul di halaman pencarian paling atas sendiri. Saya contohin ya. Di sini waslap gitu. Waslap seperti ini ya teman-teman. Nah, waslap itu seperti ini. Nah, ketika aku beriklan menggunakan kata kunci waslap, terus menggunakan harga rekomendasi 198, kemungkinan produk aku bakalan muncul di halaman yang paling ini. Yang halaman paling kiri yang atas sendiri. Kamu bisa cek video aku tentang algoritma iklan Shopee. Sebelum video ini ya, silakan cek aja di YouTube sudah ada. Nah, kamu bisa lihat tuh, di mana produk kamu akan muncul ketika kamu beriklan. Nah, terus ketika aku memasang waslap bayi dengan harga rekomendasi Rp205, produk aku bakalan muncul ya. Bakalan muncul di halaman pencarian paling atas sendiri. Seperti ini contohnya. Nah, ketika aku menggunakan kata kunci waslap bayi, kemungkinan besar produk aku bakalan muncul di halaman sini, yang paling kiri yang atas sendiri ya, sesuai harga rekomendasi dari Shopee. Ini Rp205. Tetapi kalau aku pasang harganya 200 pas, kemungkinan besar produk aku bakalan muncul di sini teman-teman, di sebelahnya sini, karena beda Rp1 itu aja udah beda penempatan ya kalau di Shopee. Seperti itu. Nah, oke, teman-teman sudah paham di sini ya. Sekarang kita ingin membahas tentang tipe pencocokannya. Tipe pencocokannya luas atau spesifik. Banyak sekali teman-teman yang masih bingung, yang masih keliru di pencarian ini ya. Sebaiknya aku mau luas atau spesifik gitu. Baik teman-teman, aku perjelas sedikit ya teman-teman. Jika teman-teman memasang kata kunci waslap ya, ini waslap dengan pencarian luas, maka ketika ada orang yang mengetik waslap bayi, itu bakalan muncul seperti ini contohnya. Waslap bayi, produk teman-teman bakalan muncul. Ketika ada orang yang ngetik bayi waslap, ya ini hanya contoh ya teman-teman. Ini hanya contoh aja. Nah, ketika ada orang yang ngetik bayi waslap, produk teman-teman bakalan muncul. Ketika ada orang yang mengetik misalnya perlengkapan gitu ya, waslap bayi gitu, produk teman-teman bakalan muncul. Karena apa? Karena ada kata-kata waslapnya. Nah, seperti itu ya teman-teman, karena ada kata-kata waslapnya. Begitu terus ketika ada orang yang mengetik yang berhubungan dengan bayi ya, misalnya ini perlengkapan waslap bayi dan misalnya lap waslap gitu ya, udah lap waslap lagi, lap waslap bayi. Ini produk teman-teman juga bakalan muncul di sini. Kenapa? Karena teman-teman menggunakan tipe pencocokan luas. Jadi kalau kita menggunakan kata pencarian luas, iklan kita tidak terkontrol seperti itu. Karena ketika ada orang yang mengetik basing seperti ini ya, perlengkapan waslap, produk kita kemungkinan akan muncul. Ketika ada yang mengetik lap waslap, produk kita akan muncul. Ketika ada yang mengetik bayi waslap, produk kita akan muncul. Seperti itu teman-teman. Pokoknya yang berhubungan dengan ada kata-kata waslapnya ini, produk kita bakalan muncul. Nah, seperti itu ya kalau luas ya. Begitupun juga ini waslap bayi ya. Misalnya aku contohin dulu nih biar teman-teman paham semua. Waslap bayi. Ya, misalnya teman-teman menggunakan kata kunci waslap bayi terus pencocokannya luas. Oke. Aku contohnya, misalnya ada orang-orang yang mengetik perlengkapan waslap bayi murah. Produk teman-teman bakalan muncul di sini ya.
Nah, ketika teman-teman beriklan menggunakan waslap bayi, kata kunci waslap bayi, terus pencocokannya luas, dan ada orang yang mengetik perlengkapan waslap bayi murah, maka produk teman-teman bakalan muncul. Karena di sini ada kata-kata waslap bayinya. Dan mungkin juga ketika ada orang-orang yang mengetik sendok bayi gitu ya, produk teman-teman juga bakalan muncul. Kenapa? Karena ada kata-kata bayi. Nah, teman-teman sudah mulai paham ya di sini. Ketika teman-teman menggunakan kata kunci pencarian luas, iklan teman-teman tidak terkontrol sama sekali. Teman-teman harus paham dulu di sini. Beda halnya ketika teman-teman menggunakan pencarian spesifik ya. Oke, harganya berubah semua. Yang tadi luas, ini aku pasang spesifik. Beda halnya dengan teman-teman menggunakan kata kunci atau tipe pencarian spesifik. Misalnya nih ya, misalnya teman-teman menggunakan waslap bayi, kata kunci waslap bayi ini. Oke. Ketika ada orang yang mengetikkan perlengkapan waslap bayi murah, iklan teman-teman tidak bakalan muncul. Ketika ada yang mengetikkan sendok bayi, iklan teman-teman nggak bakalan muncul di pencarian. Ketika ada yang mengetikkan gini, seperti ini, waslap bayi murah, iklan teman-teman juga nggak bakalan muncul. Nah, kenapa mas? Karena ketika kamu membidik atau menggunakan pencocokan spesifik, iklan kamu yang difokuskan hanya ini, waslap bayi. Ketika ada orang yang menggunakan waslap bayi murah gitu ya, iklan kamu tidak bakalan muncul teman-teman. Artinya kamu hanya memfokuskan kata kunci waslap bayi karena kamu menggunakan kata kunci spesifik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Begitupun dengan waslap. Ketika ada orang yang mengetik waslap bayi, produk kamu tidak bakalan muncul kalau kamu menggunakan pencarian spesifik. Nah, terus produk kamu bakalan muncul ketika ada orang-orang yang mengetik kata kunci waslap. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman di sini sudah agak mulai paham ya dengan tipe pencocokan luas maupun spesifik. Sarannya mas, saran saya buat saya apa nih? Buat pemula. Saran saya buat pemula adalah gunakan aja kata kunci spesifik. Karena kalau kita menggunakan luas, iklan kita tidak terkontrol sama sekali. Tapi perlu diperhatikan, kita juga perlu menggunakan kata kunci luas untuk jam-jam tertentu saja ya teman-teman. Kita perlu menggunakan kata pencarian luas untuk jam-jam tertentu saja. Nah, saran saya kamu menggunakan spesifik. Oke, setelah itu kamu konfirmasi dan tambah. Di sini ada 4 kata kunci yang sudah kita bidik tadi ya teman-teman. Oke, di sini ada biayanya. Biayanya ya. Untuk biayanya saya sarankan dimurahin aja dulu teman-teman. Misalnya yang paling murah 150 ya. Misalnya 180 deh gitu. Ini kita tambahin semua 180 gitu ya. Nah, 180 gitu. Ini lebih tinggi nggak apa-apa 180. Jadi nanti ketika ini iklan kita jalankan selama 1 minggu ya. Kita testing dulu. Nah, ini iklan kita sudah kita jalankan, misalnya katakanlah 1 minggu ya, dan kita testing 1 minggu. Kita lihat nih, nanti orang yang melihat itu ada berapa? Dilihat. Terus yang ngeklik ada berapa? Terus persentase kliknya ada berapa? Nah, seperti itu ya. Kita jangan berharap orderan dulu deh. Kita jangan berharap ada orderan, ada produk terjual, ada omset. Itu jangan diharapkan dulu untuk awal-awal ya. Karena kita mencari data dulu teman-teman. Iklan ini tujuannya bukan buat jualan, tapi untuk mencari traffic sebanyak-banyaknya. Dan ketika kita sudah mencari traffic sebanyak-banyaknya, maka kita bakalan tahu karena ada datanya di sini. Kita jalankan 1 minggu ya teman-teman. Nah, dengan kata kunci ini. Nanti setelah 1 minggu berjalan, 1 minggu berlalu, kita bisa tahu kata kunci mana yang bagus dan
bisa kita lanjutin untuk iklan selanjutnya. Dan kata kunci mana yang jelek yang harus kita matikan. Karena kalau iklan kita jelek, kita lanjutkan ya percuma teman-teman. Lebih baik kita matikan saja. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja iklan kata kunci ya teman-teman. Ini baru iklan kata kunci. The next mungkin akan ada video tentang iklan-iklan yang selanjutnya. Oke. Nah ini aja teman-teman video tentang iklan kata kunci. Mungkin agak panjang ya teman-teman. Ulang-ulang aja terus video ini teman-teman, biar kalian paham semua, biar teman-teman ngerti semua tentang iklan kata kunci. Jadi aku harus pakai kata kunci yang mana, aku pakai tipe pencarian yang mana, harga rekomendasinya pakai yang mana. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman dalam beriklan dan mendapatkan traffic yang banyak dalam iklan gitu ya. Dan semoga teman-teman, saya doakan dibanjiri orderannya, diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberkahkan rezekinya. Saya Ilen Bagus Prasetyo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.